إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan menambah kualitas ketaatan kita seraya memperbanyaknya dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan dari apa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu dan senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan sebuah renungan, yakni salah satu kunci keberkahan, kunci rizki dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena istighfar dan permohonan ampun merupakan tujuan setiap orang beriman. Ia adalah seruan para nabi, harapan orang-orang siddiq, dan cita-cita para pendosa yang bertaubat. Istighfar telah termasuk dalam seruan seluruh para rasul kepada kaumnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Salih alaihi salatu wassalam, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka yakni Salih. Ia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu sesembahan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu makmur di dalamnya. Maka mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku
amat dekat lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendorong kita untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni astaghfirullah fil yaumi aktsara min 100 marrah wa fi riwayatin 70 marrah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku sendiri," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari." Di dalam riwayat yang lain 70 kali dalam sehari. Ini adalah Rasul yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, telah dijamin masuk surga. Kemudian beliau memperingati kaumnya, memperingati umatnya untuk senantiasa beristighfar. Wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Atau tidak kurang dari 100 kali. Ini adalah seorang Rasul yang telah dijamin dosa-dosanya dihapus, yang lalu maupun yang akan datang. Maka kita sebagai umatnya, yang tidak ada jaminan pengampunan dosa, tidak ada jaminan dimasukkan ke dalam surga, lebih layak dan lebih pantas memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang kita lakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Istighfar adalah akhlak para nabi dan orang-orang salih. Ketika mereka terjatuh dalam dosa atau kesalahan, mereka segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan fahisyah, yakni perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Jemaat-jemaat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah juga mengisahkan doa istighfar bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya setelah mereka memakan buah yang terlarang, dari buah pohon yang terlarang. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan doa Nabi kita Adam alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa Nabi Adam setelah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepadanya, yakni memakan pohon buah yang terlarang tersebut. Keduanya berdoa, Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi." Allah juga menyebutkan istighfar Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika tanpa sengaja membunuh seorang Qibti. Nabi Musa berdoa, "Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli," faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Allah Jalla Jalaluhu
pun mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar. Allah memerintahkan untuk beristighfar kepada Nabi tercintanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah sesembahan yang benar selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu serta dosa orang-orang mukmin, laki-laki maupun wanita, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Bahkan setelah kemenangan besar yaitu Fatuh Makkah dan manusia masuk Islam berbondong-bondong, Allah Jalla Jalaluhu tetap memerintahkan nabinya untuk beristighfar dan bertasbih. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan pujilah Allah Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemenangan, Allah memerintahkan Rasulnya untuk bertasbih, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita mesti beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu? Mengapa? Karena kita adalah manusia penuh kesalahan dan dosa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah mereka yang banyak bertaubat. Kita beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnabuna fayastaghfiruna Allah Ta'ala fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian, akan menggantikan kalian dengan kaum yang berdosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah pun mengampuni mereka. Kita beristighfar kepada Allah karena Dia telah membukakan pintu taubat bagi hamba-hambanya. Dan tentu hamba-hambanya senantiasa melakukan dosa, melakukan kezaliman pada dirinya tanpa disadari maupun dia sadari. Terus dia ulang, jatuh ke dalam dosa, dia beristighfar, jatuh lagi, dia ulangi lagi, kemudian beristighfar lagi. Maka Allah tetap akan mengampuni dosa-dosanya di setiap dia kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Jalla Jalaluhu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, siapa saja yang melakukan perbuatan dosa dan dia tahu itu perbuatan dosa, jemaah, atau menzalimi dirinya sendiri dengan melanggar aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu dan syariat-syariatnya, lalu kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, berharap ampunan dan penutupan dosanya, maka ia akan dapati Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
betapa sayangnya Allah Jalla Jalaluhu kepada kita. Jika kita kembali kepadanya, Dia menerima kita. Jika kita berdoa kepadanya, Dia menjawab doa kita. Jika kita meminta kepadanya, Dia akan memberikan kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang melampaui batas, katakanlah wahai Rasul kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yani, wahai Rasul, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah tenggelam dalam dosa dan mengikuti hawa nafsu mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah karena banyaknya dosa yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu mengampuni seluruh dosa bagi siapa saja yang bertobat dan kembali kepadanya, apapun dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang bertobat lagi penyayang kepada mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah di malam dan siang hari, dan akulah yang mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kalian mencapai setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an wala la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, turun ke langit dunia setiap malam dengan cara yang sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, adakah orang yang berdoa maka aku akan kabulkan? Adakah orang yang memohon ampun maka aku akan ampuni? Adakah orang yang memiliki hajat maka akan aku penuhi kebutuhannya? Kita beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bertaubat kepadanya karena kita sangat membutuhkan rahmat, sangat membutuhkan ampunan dan maafnya, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanati laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Salih berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan keburukan sebelum meminta kebaikan?
Mengapa kalian tidak memohon ampun kepada Allah agar kalian dirahmati? Wahai hamba Allah, apakah kalian ingin mendapatkan ketenangan jiwa, kelapangan dada, ketentraman hati, dan kehidupan yang baik? Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah kita ingin tubuh kita kuat, badan yang sehat, serta terjaga dari berbagai penyakit dan bencana? Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, apakah kita ingin terhindar dari bencana, selamat dari musibah, aman dari fitnah dan cobaan? Maka solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikannya untuknya jalan keluar dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita ahlu istighfar, orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita menunggu ada dosa baru kita istighfar, jangan jemaah. Bukankah setiap selesai kita sholat, bukankah sholat itu adalah ibadah? Namun setelah kita salam, ucapan yang pertama kita ucapkan adalah istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah ibadah jemaah. Bagaimana kalau kita melakukan dosa? Maka itu yang lebih pantas untuk kita ucapkan istighfar padanya. Maka jangan tunggu melakukan kesalahan, keburukan, baru kita beristighfar. Jangan. Basahi lisan kita dimanapun posisi kita, kondisi kita, dengan beristighfar, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dengan memperbanyak istighfar tersebut, dosa-dosa kita diampuni, derajat kita dinaikkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kita diberikan jalan keluar dari kesempitan yang tidak disangka-sangka. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, di hari yang mulia ini mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita perhatikan anak istri kita, bagaimana mereka menjalankan hak mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tentu kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang kakak, sebagai seorang bapak, kakek, dan seterusnya. Akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana dengan keluarga kita, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari yang mulia ini, karena ada satu waktu di hari Jumat ketika kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkannya. Maka mari kita memperbanyak doa kepada Allah, semoga kita diberikan ampunan, kemudian diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام.